nasihat buat ahlul bait, buat orang-orang yang punya hubungan terhadap ahlul bait. Belajar, nuntut ilmu. Ahlul bait kalau bodoh, malu-maluin. Ahlul bait kalau maksiat, mencoreng wajah leluhur dan kakeknya. Ahlul bait kalau dia bejat, ada bikin malu. Kalau mereka bikin kebaikan, ketaatan, diganjar pahala oleh Allah Ta'ala 2 kali lipat. Tetapi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzab dha'fain. Yang bikin kemaksiatan maka diganjar dosa, dibalas dengan hukuman 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berat. Jangan cuma jerit-jerit nasab, akan tetapi khianat. Khianat terhadap kakek moyangnya dan leluhurnya. Itu disebutkan ada satu orang di zamannya Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir atau Tahir bin Husain bin Tahir, lagi ngaji kitab di Masjid Jami'. Yang dibaca kitab ada Masyar' Rawi wa Kutubul Qaum, menyebutkan tentang sirah tarajim Ahlul Bait. Saat disebutkan itu semuanya, ada satu orang pekerja pasar. Dia bertanya, "Syuf ya habaib." Diinterupsi itu majelis. "Saya mau tanya, yang lebih baik kenapa? Itu yang kalian baca itu siapa sih? Terjemah fulan, Habib fulan, Sayyid fulan, Imam fulan. Siapa sih mereka? Man haula?" Maka dijawab, "Oh, haula abauna wa ajdaduna wa aslafuna." Mereka adalah bapak-bapak kami, moyang kami, leluhur kami, salaf kami. Tahu-tahu itu orang tuh bilang, "Alhamdulillah, untung mereka bukan kakeknya saya." Loh, kenapa? Oh, kok ente nggak mau jadi cucunya mereka? Ya, bilang, "Alhamdulillah, untung saya bukan cucu mereka, mereka bukan kakek saya." Kenapa? Bilang sebab mereka itu orang-orang nih sesuai yang kalian baca, magomnya tinggi, agung, luhur kewaliannya. Nih sholatnya sekian ribu, nih ngajinya sekian puluh, nih ibadatnya sekian. Untung mereka bukan kakeknya saya, mereka kedudukannya tinggi. Sebab nih kalau saya, kakek saya, bapak saya maklar di pasar, bapaknya lagi maklar, bapaknya lagi juga maklar, pedagang di pasar, maklar juga gitu. Dan saya pun juga sekarang nih generasi kesekian maklar di pasar. Artinya ya maklar, putra maklar, melenceng nggak jauh-jauh banget, masih tetap sibuknya sama pasar, kerjaannya maklar. Tapi kalau saya melenceng, istilahnya ya saya jatuhnya kemana sih? Nggak jauh-jauh banget, ibaratnya jatuh dari meja jatuh ke ubin, nggak fatal. Tapi orang yang kalian sebutkan tuh orang-orang hebat, wali-wali besar itu mereka tuh ada di puncak gunung. Kalau cucunya melenceng, itu jatuhnya bukan dari atas meja ke bawah, dari puncak gunung jatuh ke bawah, akan hancur berkeping-keping, mampus, celaka. Angganya dibilang, "Ya magbahal jahal fi man yantasib birijal." Betapa memalukan keturunan orang baik tapi melenceng dari jalan leluhurnya. Omongannya nggak seperti leluhurnya, omongannya seperti penjahat, kelakuannya nggak seperti kelakuan leluhurnya, seperti kelakuan penjahat. Begitu juga ibadatnya nggak seperti ibadat mereka, akhlaknya nggak seperti akhlaknya mereka, adabnya nggak seperti adabnya mereka. Orang dulu tuh ilmu mereka membuat semua kagum. Yang mana kalau ilmunya nggak berhasil bikin orang jadi kagum, maka ibadatnya bikin orang jadi kagum. Kalau ibadatnya biasa aja nggak bikin orang terlalu kagum, maka akhlaknya yang bikin orang jadi kagum. Nah sekarang kalau ilmunya boro-boro, ilmunya bobrok, 0 besar, ibadatnya 0 besar, akhlaknya 0 besar, terus orang mau kagum sama apa? Kagum kalau ente mabok, kagum kalau ente rokokan situ, kagum kalau ente kerjaannya ngegosip, mengumpat, kagum kalau ente tukang caci maki, kagum dengan ngezalimin orang lain, mengganggu orang. Apa yang mau dikagumin? Apa yang mau bikin orang jadi cinta? Jangan sampai musuhnya Ahlul Bait yang memusuhi mereka. Tahu musuhnya Ahlul Bait? Yang menodai mereka, yang menistakan mereka, yang ngejelek-jelekin mereka. Oh, kalau yang ngejelekin orang lain sih wajar, tapi yang mencoreng mereka, anak sendiri, nah itu kurang ajar. Cucu sendiri yang mencoreng mereka, itu kurang ajar, itu nggak benar. Ya Latif, ya Mu'in, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita sekalian.
Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Itu beliau kalau dicerita tentang Ahlul Bait, terus dia bilang sambil nangis, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, jangan sampai berita-berita kita sampai kepada mereka dari hal-hal yang bikin mereka sedih. Soalnya kita tahu diri, keadaan kita kayak begini. Kata Imam Al-Haddad, walakinnahum aba'una wa ajdaduna wa aslafuna mimman madaw bisalami. Mereka adalah kakek kita, leluhur kita yang berjalan di metode salamah, jalan salamah, jalan keselamatan. Terus juga nahnu wa ma nahnu an haqqin lahum binyami. Kita enggak lalai akan haknya mereka, tapi juga kita tahu diri, mugri nabi tagusir an sya'wi majdihim wa husni masa'ihim bikulli magami. Kita berikrar, kita mengakui kita kurang, kita lalai, kita banyak salah, kita jauh dari mereka. Dalam setiap magam kita jauh, dalam setiap keistimewaan kita jauh dari mereka. Thumma la taghtaru bin nasabi la wa la taghna bi kana abi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Jangan ghurur dengan nasab, jangan merasa cukup dengan bapakku gini, kakekku begini. Ikutin, teladanin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci sama Ahlul Bait, jangan kita sediain batu untuk mereka. Nih, kita sediain batu, kita sediain bensin untuk kalian ngebakar kita. Kita sediain batu untuk kalian ngelemparin kita. Dengan apa? Ya kita kasih bahan dengan kelakuan kita yang nggak beres. Itu udah nggak usah teriak-teriak, anak Ahlul Bait, anak Ahlul Bait. Jangan, udah. Nggak ada satupun dari leluhur kita yang menuntut untuk dihormatin, untuk dimuliakan. Nah, justru tahu diri mugiri nabi tabusir, malu. Ya, kita adalah aib bagi salaf kita. Leluhur kita nggak punya cacat, cacatnya satu, punya keturunan kayak kita. Kita adalah aib bagi mereka. Sayyidina Al-Marmahdar bilang, ana ugayyik fi ahli. Aku adalah durhaka kecil, durhaka kepada leluhurku dan salafku. Ada Syekh Umar Mahdhar dengan tawadhu'nya bilang begitu. Bukan dia yang durhaka, kita yang durhaka. Orang dulu kalau dituding untuk Ahlul Bait ya malu. Dituding untuk Ahlul Bait malu. La astagfirullah. Malu. Kenapa? Hujjahnya berat kalau dia begitu. Nggak kayak orang sekarang, dia masang label ana Ahlul Bait. Kenapa? Ya, soalnya dia dagang, dia jualan, punya kepentingan. Ya Latif, ya Latif. Allah yuslih al-ba'al, yuslih bihim, yuslih ma bainahum.